Pernah nggak sih kamu ngerasa baru kemarin dapet THR, sekarang udah tinggal recehan? Kok bisa secepat itu hilang? Atau jangan-jangan kamu juga kena kutukan THR lenyap dalam semalam? Sebelum kita bahas, pastikan kamu subscribe Kata Jurnal dulu biar nggak ketinggalan insight menarik lainnya. Wah, THR kemarin baru aja turun, sekarang udah habis aja. Kok bisa secepat itu ludes? Jangan-jangan kamu kena kutukan THR lenyap dalam semalam nih. Hehehe, emang ada yang kayak gitu. Udah jadi ritual tahunan, setiap habis lebaran atau malah sebelum lebaran pasti banyak yang curhat THR-nya hilang tanpa jejak. Sebenarnya kenapa sih ini selalu kejadian? Kutukan? Atau emang ada penjelasan ilmiahnya? Fenomena euforia lebaran. Menurut Journal of Consumer Research, setelah perayaan besar seperti lebaran, orang cenderung mengalami emotional spending alias belanja karena dorongan emosional. Perasaan senang setelah Ramadan bikin kita lebih royal, pengen menghadiahi diri sendiri dan orang lain. Journal of Behavioral Economics menyebutkan, kebahagiaan pasca perayaan seperti lebaran bikin otak kita melepas dopamin berlebihan, efeknya dompet auto jebol. Sederhananya, sebulan penuh kita menahan diri dan pas lebaran kita balas dendam. Efek money illusion. Menurut Behavioral Economics Studies, otak kita mempersepsikan THR sebagai uang bonus, bukan penghasilan utama, jadinya lebih gampang dihamburkan. Psychology of Spending menunjukkan, orang lebih boros kalau dapat uang sekaligus dibanding kalau dapatnya bertahap. National Bureau of Economic Research bilang, banyak orang salah memperkirakan daya tahan uang mereka. Akhirnya baru seminggu udah habis. FOMO, Fear of Missing Out. Diskon lebaran tuh ibarat jebakan Batman. Kalau nggak beli sekarang, rasanya rugi. Journal of Retail and Consumer Services menemukan 70% orang yang belanja karena FOMO justru nyesel setelahnya. Media sosial bikin makin parah. Lihat orang lain pamer barang baru, gadget baru, liburan, rasanya kok kita nggak ikut-ikutan? Journal of Social Psychology menunjukkan bahwa tekanan sosial bikin kita makin sulit nahan diri buat nggak belanja. Menurut Psychology of Spending, banyak orang boros setelah lebaran karena ikut-ikutan tren dan gaya hidup orang lain. Survei dari Global Consumer Insights nunjukin 60% responden mengaku lebih banyak belanja setelah lihat pengeluaran teman atau keluarga. Dampak dopamin. Studi dari Neuroscience of Reward menyebutkan bahwa belanja bikin dopamin naik. Efeknya, senang sesaat tapi nyesel belakangan. Biaya sosial dan tradisi. THR nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat keluarga, zakat, angpau keponakan, dan lainnya. Cultural Economics Journal bilang, 80% keluarga di Indonesia pakai THR buat kebutuhan sosial dan tradisi. Mudik dan transportasi. Harga tiket pesawat, bensin, tol, semua naik menjelang lebaran. Transport Economics Review mencatat, biaya mudik naik 25-40% dibanding hari biasa. Belanja berlebihan, baju baru, gadget baru, sampai beli hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Consumer Psychology Journal menunjukkan bahwa orang lebih cenderung membeli barang karena kebiasaan dibanding kebutuhan saat lebaran. Makan-makan tanpa kontrol, restoran penuh setelah lebaran. Karena banyak yang balas dendam kuliner. Studi Nutrition and Behavioral Sciences mencatat konsumsi makanan meningkat hingga 30% setelah bulan Ramadan. Tagihan kartu kredit. Data dari Financial Behavior Research nunjukin pengeluaran kartu kredit melonjak drastis selama lebaran, akhirnya banyak yang pusing setelahnya. Investasi yang salah. Beberapa orang nekat investasikan THR ke skema cepat kaya. Endingnya, rugi. Journal of Financial Mistakes mencatat banyak orang gagal investasi karena kurang riset. Cara biar THR gak lenyap begitu saja. Atur 50-30-20.
50% kebutuhan, zakat, transportasi, 30% keinginan, belanja, makan, 20% tabungan. Gunakan teknik delay gratification. Tunda belanja barang mahal sampai beberapa minggu setelah lebaran. Pisahkan THR dari gaji. Biar lebih gampang dikontrol. Investasikan. Sebagian THR bisa ke reksadana atau emas. Buat budgeting lebaran sejak awal. Hindari pengeluaran impulsif. Gunakan metode cash stuffing, sistem amplop uang tunai supaya nggak kebablasan. Manfaatkan aplikasi keuangan, biar lebih gampang ngelacak pengeluaran. Fokus ke pengalaman, bukan barang. Investasikan uang ke pengalaman yang lebih berkesan daripada sekadar belanja. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tulis di komentar. THR kamu masih ada atau udah tinggal kenangan? Oke, sekian video Kata Jurnal kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, subscribe. Bye.